sampai Joko Widodo ini hasilnya janjinya sudah mau ngomong cucu di Solo, malah bikin gaduh lagi. Ini kan bikin gaduh. Ada orang yang suka bikin gaduh dan suka membuat mecah belah anak saya kayak gini. Makanya kami dari tim advokasi kriminalisasi kepada aktivis dan akademisi melayangkan surat somasi, dan surat somasi itu seharusnya ya itu sudah diterima di Solo ya di Jalan Kutai Utara karena sudah dikirimkan sekitar 5 hari yang lalu. Jadi mestinya sudah sampai karena 2 atau 3 hari biasanya sudah sampai. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang Bangsa Konoha. Teman-teman, mudah-mudahan kita semua disehatkan serta diberikan rezeki yang berkah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kemarin terjadi perdebatan di acara TV CNN. Roy Suryo dan Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu, terkait somasi kepada Bapak Jokowi. Tanpa basa-basi kita simak teman-teman videonya. Nah, ini saya bingung somasinya dalam rangka apa ini? Dalam rangka ucapan yang dikatakan ada orang besar atau seperti apa? Bingung juga kita. Somasi ini seperti apa gitu loh. Bahkan untuk diarahkan untuk mencabut, saya dengar ya di berita, dan untuk mencabut ucapan dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu kita bingung juga. Nah, yang tahu kan Mas Roy ini, apa sih sebenarnya maksud dari somasinya itu? Oke, langsung jawab Mas Roy. Ya, jadi clear ya, artinya begini, jangan sampai Joko Widodo ini hasilnya janjinya sudah mau ngomong cucu di Solo, malah bikin gaduh lagi. Ini kan bikin gaduh, tanggal 25 Juli tiba-tiba mengeluarkan insinuasi sebenarnya, ya halu ini ya, mengeluarkan ada orang besar di balik perjuangan ilmiah kami. Makanya perjuangan ilmiah ini kan kami wujudkan dengan ada buku 500 halaman pada tanggal 17 Agustus. Dan kita CNN undang Mas Ade ini. Karena kemudian statement orang besar itu disambut oleh Mas Ade ini, ya waktu di TV yang lain dengan menunjukkan baju dulu. Nah ini jadi baju dulu. Nah akhirnya partai Demokrat, salah satu partai kemudian berkomentar dan bahkan Pak Syarif waktu itu menyatakan kalau tidak kemudian verifikasi, kan partai itu kan gugatan. Ya, jadi saya kira apa yang dilakukan Joko Widodo ini sangat-sangat tidak elok ya, sangat-sangat tidak bersifat negarawan. Ya, udah deh, sudah itu harusnya benar-benar ngomong cucu saja gitu loh, nggak usah terlalu banyak tingkah pola. Ini malah berulah dan baru diklarifikasi tanggal 1 Juli, artinya sesudahnya. Dan klarifikasinya pun nggak jelas, artinya klarifikasi hanya kepada satu partai. Klarifikasi kepada itu bukan Pak SBY. Nah, padahal kan sudah digaduh. Jadi menurut saya tidak elok Mas gitu. Ada orang yang suka bikin gaduh dan suka membuat mecah belah anak saya kayak gini. Makanya kami dari tim advokasi kriminalisasi kepada aktivis dan akademisi melayangkan surat somasi, dan surat somasi itu seharusnya ya itu sudah diterima di Solo ya di Jalan Kutai Utara karena sudah dikirimkan sekitar 5 hari yang lalu. Jadi mestinya sudah sampai karena 2 atau 3 hari biasanya sudah sampai. Gitu Pak jelasnya. Bang Roy ini saya anggap adalah petarung yang betul-betul dari awal, dari tahun 2020. Oh iya, petarung. Ya, itu udah mulai Mas Ade. Itu udah mulai mempermasalahkan persoalan ini gitu loh. Dikatakan apa? Dikatakan pasti masuk jadi tersangka. Nyatanya teman kita malah jadi terpidana dan hari ini dikejar sama kejaksaan. Nah, gimana? Itu sih plaster itu. Tapi saya ke Mas Roy, Bang Ade, tapi kenapa harus somasi? Kan ada jalur hukum, kenapa harus lewat somasi? Loh, justru itu. Justru kami itu halus banget, kami nggak langsung nuntut. Jadi kami somasi dulu, somasi bertanya. Somasi, Joko Widodo maksudmu apa? Bilang-bilang orang besar itu kan bagus. Kalau itu dijawab, ya mungkin kalau tanya proper itu selesai. Daripada tiba-tiba nuntut,
tiba-tiba kayak Bang Ade dan kawan-kawan ini ya, kemudian kayak si Plester itu nuntut masuk sendiri dia. Jadi gini kan Pak Ade, kalau Pak Ade kan lebih dekat ke Jokowi, sampaikan ke Pak Jokowi, tolong tuh ada somasi, jawab ya, kalau nggak dijawab nanti ada konsekuensi hukum. Jadi gini gitu Mas aja, Roy, gampang, persoalan somasi saya bisa sampaikan kepada Mas Roy adalah saat ini kita melihat ya Pak Prabowo dan Mas Gibran saat ini sudah melakukan sesuatu yang baik ya, kemarin dengan amnesti dan abolisi ya. Itu lain lah. Ini kembali ke Jokowi aja deh. Yang harus jawab somasi. Kalau persoalan Pak Jokowi kita ikutin. Nah, sampai saat ini proses hukum sudah berjalan. Nah, saya juga kemarin kan Mas Roy lihat, saya juga ikut diperiksa lagi tuh Mas Roy. Dan diperiksa. Tapi Bang Ade. sekaligus ucapan Farewell Party itu untuk si Plester itu ya. Bang Ade. Mas Roy ini tendensinya pribadi nih Mas Roy ini. Pertanyaan berikutnya Bang Ade. Bang Ade. Sama kemarin diperiksa di sebentar Mas Roy. Banget tuh ya. Pribadi Pak Jokowi akan meminta maaf, mencabut pernyataan tersebut atau bagaimana Bang Ade? Tetap tidak akan menjawab tidak ada somasi ini. Orang pun yang disinggung oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Hak beliau menyampaikan perasaannya, individunya, cara berpikirnya, bahwa dia juga adalah bukan orang kemarin sore, dia juga adalah politisi. Artinya dia lahir juga karena politik. Namun itu semua dikembalikan kepada Bapak Jokowi. Kok ada orang sudah maksa nih, sebentar Mas Roy, udah maksa memperlihatkan ijazahnya dengan intimidate yang saya anggap itu perilaku intimidasi. Keterbukaan informasi publik nomor 14 intimidasi tahun 2008. Itu Mas Roy, berbeda. Informasi publik Anda bisa dapatkan melalui KIP, ya Komisi Informasi. Ajukan surat dulu, ajukan surat dulu ke KIP, kemudian nanti apakah ini pantas atau tidak untuk dibuka. Karena dia pejabat publik, dia menunjukkan. Maksud saya bahwa ini adalah intimidasi. Saya menganggap ini intimidasi Mas Roy. Mas Roy, intimidasi memaksakan sesuatu untuk melihat ijazah orang lain. Mas Roy, nanti jika Pak Jokowi tidak akan meminta maaf, tidak mencabut pernyataannya, bagaimana kemudian somasi ini? Ya, nanti akan ada tindak lanjut dari somasi itu. Nanti tim kuasa hukum kami ya, tim advokasi untuk anti kriminalisasi akademisi aktivis nanti akan meneruskan dengan langkah hukum yang lain. Karena jelas lah, ini membuat duh. Ya. Apakah ini jangan-jangan ada agenda memperlama kasus ini sebenarnya? Fokus saja ke Polda mungkin ya, Bang Mas Roy. Iya, harusnya memfokus ke Polda lah. Kita lihat saja nanti. Jangan membuat persoalan-persoalan baru, menarik-narik persoalan baru. Ya, justru itu. Jokowi lah yang bikin persoalan baru, ditambah oleh Mas Ade dengan nambahkan warna. Jokowi itu yang bikin persoalan baru. Ya, tapi saya tidak pernah menyebut partai, Pak Roy. Jangan diarahkan. Bang Ade. Memang ada partai, tapi kan ada partai yang kemudian jelas-jelas tersinggung ya. Bang Ade. Jadi gini, kalaupun ada yang tersinggung, sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah menyampaikan bahwa salah satu partai. Kalau ada yang merasa, ya mohon maaf, tetapi saya simpulkan bahwa itu adalah orang. Jokowi masih dulu. Bang Ade. Itu urusan Mas Roy dengan Bapak ya. Oke, berikutnya pertanyaan saya Bang Ade. Bantulah biar dia pecah. Oke, orang besar tersebut mendanai kah, menunggangi semua ini? Nah, itu, ayo. Nah, kalau persoalan itu saya tidak pernah mengucapkan hal-hal demikian. Namun tidak ada satu orkestrasi itu. Kalau di dalam dulu di zaman saya mahasiswa dulu, Mas, itu artinya selalu kita sampaikan kalau nggak ada logistik ya mana bisa ya kan? Logika tanpa logistik itu nggak jalan. Mas Roy, logika tanpa logistik nggak jalan kan Mas Roy? Nah ya, saya nggak pernah mikir logistik. Itu pikiran Anda aja. Iya, yang jelas kasih logistik ke sahabat. Personal saya. Kasih logistik sahabat kita yang baru masuk tuh kasihan tuh, kasih logistik aja tuh. Ini nyerang pribadi Mas Roy. Oke, fokus ke pertanyaan tadi Bang Ade. Ya. Di luar tuh nyerangnya pribadi semua, pakai poster-poster di belakang tuh apaan itu kudet banget itu. Ya itulah. Allah Maha Besar, karma ada. Benar ada berarti ya yang menyokong logistik itu. Mendanai Bang Ade. Di pengadilan Mas Roy bahwa apakah benar apa yang
yang dimaksud dengan penelitian minor, minor ya. Wah, minor apa? Nggak ada, nanti jawab aja dengan buku. Kita nulis buku dengan ilmiah itu, Mas. Oh ya, sudah. Artinya jadi kalau gini, kita buktikan di pengadilan nanti, Mas Roy, ya. Oke. Ini somasi. Lihat aja pengadilannya nanti biar diatur. Mas Roy, nanti somasi ini batas waktunya kapan? Sampai kapan ditunggu? Ada di surat itu ada. Ya, ada batasnya. berapa lama? Jadi, sampai kapan? Mari kita tunggu bersama. Ya, ada waktunya. Saya panjang banget somasinya, jadi biar nanti tim kami yang akan menegaskan. Ya, menegaskan termasuk Anda juga mempersiapkan kado spesial. Ini apa maksudnya setelah somasi? Iya. Kado spesial supaya orang mengerti yang kami lakukan adalah murni ilmiah. Jadi kalau kami ilmiah, buku jawab dengan buku. Jadi misalnya nanti UGM mau jawab, silahkan. Jokowi mau menjawab, silahkan. Misalnya mau jawab, oh ya gitar listrik dibeli waktu KKN pada desa yang nggak ada listriknya. Penjelasannya gimana? KKN tahun 83 atau 85, penjelasannya gimana? Nggak ada lembar pengesahan, skripsi bisa lulus, pengesahannya gimana? Nah itu harus ada jawabannya semua. Jadi ilmiah. Jadi ini yang sampai saat ini Mas Roy, yang ada di benak saya Mas Roy, sebagai adiknya Mas Roy, sebagai orang yang lebih muda dengan Masku ini, saya mau bertanya Mas Roy, yang tidak pernah terjawab Mas Roy, ini sebenarnya yang bisa mengatakan asli atau tidak satu ijazah itu siapa sebenarnya, UGM kah atau siapa gitu loh Mas Roy? Itu ya yang UGM nggak jelas. Oke, UGM biar jawab. UGM tidak pernah jawab dengan bukti kok. UGM hanya jawab dengan keyakinan. Sudah dijawab pada saat diperiksa Mas Roy. Ya, pemeriksa juga nggak transparan. Dan hasil baru dari Ombudsman, supaya semua orang ngerti ya pemirsa CNN, Ombudsman mengeluarkan statement bahwa mereka yang hadir pada gelar perkara ternyata tidak mendapatkan kabar, tahu-tahu diputus begitu saja oleh Barreskrim. Jadi Ombudsman akan menyatakan keberatan, insya Allah akan menambahkan Ombudsman yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 itu yang mengawasi kepolisian. Jadi Ombudsman akan mengeluarkan statement juga. Oke. Ada sedikit saya tambahkan Mas Roy. Ada sedikit. Jadi makin jelas. Ada sedikit saya tambahkan Mas Roy bahwa ya kenapa saya bilang bahwa sudah dilakukan oleh UGM pernyataan itu pada saat gelar perkara khusus. Pemeriksaan terhadap UGM UGM tidak hadir pada gelar perkara yang pertama. Sebentar Mas Roy, silakan Bang Ade. Ya, bukan. Berdasarkan humas dari yang saya lihat, yang saya Mas hanya lihat, Mas hanya lihat dan dengar testimonium di auditu. Saya ikut UGM nggak ada. Sudah dinyatakan oleh UGM dengan bukti-bukti yang otentik. Terus pernyataan UGM pada saat buktinya nggak ada. Jadi rakyat Indonesia dikasih narasi saja. Persoalan kita jujur lah. Kita jujur aja. Kalau UGM nggak jujur ya biar masyarakat juga tahu lah. Kalau fair juga menerima, biar masyarakat juga tahu bahwa kenapa semua jujur. Karena sudah ada kembali ke persoalan Mas. Makanya somasi jawab supaya Jokowi jujur siapa itu orang besar. Oke, terakhir Bang Ade. Dan semua juga jujur, termasuk Sylvester itu juga harus jujur. Kalau memang masuk ya masuk aja ke tahanan ya. Itu bukan ranah kita Mas. Baik. Bukan ranah kita. Terakhir Bang Ade. Kemarin temannya ada ya sahabat. Oke, ini kasus ijazah palsu ini. Masuklah. Ya, sebentar Mas Roy. Terakhir ke Bang Ade. Kasus ijazah palsu ini murni hukum atau muatan politik? Jadi gini, kalau berbicara murni hukum tentunya ini pasti persoalan hukum. Ya, itu sudah pasti persoalan hukum. Kalau saya melihat terkait persoalan ijazah palsu. Namun kalau ditanyakan sudut pandang dari seorang politisi seperti Bang Roy Suryo atau Mas Roy Suryo, saya sudah bukan politisi berbeda. Mas, jangan salah. Ya kan, kalau saya pribadi ini murni masalah saya sudah bukan politisi. Dari 5 tahun. Benar, Mas Roy janganlah. Mas Roy, jadi udah 5 tahun pamit dari partai, aku udah saintis, sudah bukan politisi lagi. Salah. Baik. Oke, terakhir Mas Roy. Iya. Ya, closing statement Anda. Ya, closing statement saya gini. Jadi apa yang dilakukan kami itu, somasi itu adalah supaya seseorang tidak asal celometan. Ya, ini ada bekas presiden malah celometan. Nuding-nuding orang lain ini sangat tidak bagus ya gitu. Udahlah, konsentrasi aja dengan penyakitnya, konsentrasi aja ngomong cucu, nggak usah terlalu banyak celometan komentar. Maka ketika celometan,
terus disambut oleh para termul-termul ini jadi gaduh kan gitu. Nah, karena kegaduhan itulah makanya disomasi. Itu. Baik, kita tunggu nanti respon dari tim ya Pak Jokowi terhadap somasi ini. Kita tunggu. Kita ketemu. Iya, baik, terima kasih. Gitu. Nah, itu videonya. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan pendapat teman-teman ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.